Salam sehat sejahtera. Berjumpa kembali dengan Cerita Kita Channel. Dimana video yang lalu yang tentang kesanggupan dan kemampuan, apakah sudah bisa dicerna, bisa disimak, bisa dianalisa, dan juga bisa dihayati oleh diri kita sendiri? Bagaimana rasanya? Jika sudah, silahkan komen, like, dan share. Oke? Sebelum dilanjut kisahnya, saya lagi syuting di dalam ini, dekat kolam. Oke, dilanjut. Yang baru menemukan channelnya Cerita Kita Channel, silakan subscribe dulu, dan jangan lupa tekan juga loncengnya supaya besok-besok dapat notifikasi kalau Cerita Kita Channel mengupload video baru. Oke, kelanjutan dari tentang kesanggupan dan kemampuan. Sekarang kisahnya agak ringan, kan udah keburu sore tuh, toa udah keburu bunyi, takut nanti keluar dari toa suara adzan berkumandang, makanya temanya ringan. Masihkah diri kita ini ada keinginan untuk menyuruh istri kita ataupun anak kita saat berada di rumah? Padahal kita dikaruniai kesanggupan, kemampuan, dan kekuatan oleh Tuhan untuk mengerjakan sesuatu. Tapi kenapa diri kita ini senangnya menyuruh orang lain? Seakan-akan diri kita ini pemimpin besar, penguasa besar dalam rumah, inginnya menyuruh-nyuruh yang ada di rumah, inginnya selalu dilayani oleh orang-orang yang ada di rumah. Pernahkah diri kita ini berpikir bagaimana rasanya di saat diri kita ini disuruh-suruh oleh orang lain, padahal orang lain tersebut masih sanggup, masih mampu, masih kuat untuk mengerjakannya. Aneh kan? Oke, saya kasih contoh. Seumpama kita lagi ngobrol dengan teman-teman kita, dengan saudara-saudara kita, dengan orang-orang terdekat kita. Sambil ngobrol, sambil menikmati seruput-seruputnya wedang kopi, sambil menikmati kelepas-kelepusnya udud. Di depan kita sudah ada asbak. Nah, ada teman kita jauh asbaknya, padahal jarak dia dengan asbak itu ya paling 2 meter 3 meter lah. Dengan seenak jidatnya orang tersebut bilang, asbaknya dong siniin satu, saya nggak ada asbak. Nah, gimana rasa kita? Nyelekit kan ke hati. Kita bukan pembantunya, kita bukan jongosnya, disuruh-suruh. Padahal cuma 2 meter juga enggak. Padahal kaki dia masih sehat, badan dia masih sehat,
kok kenapa nggak mau ngambil asbaknya sendiri, malah nyuruh kita. Silakan dicerna, dihayati, gimana rasanya seperti itu. Apakah enak dirasakan oleh kita? Jika tidak enak, maka orang lain pun seperti itu kalau disuruh oleh kita. Sering ya, sering kita menyaksikan, sering kita merasakannya, bahkan diri kita pun sering menjalaninya hal seperti itu. Bukan hanya orang lain, diri kita pun justru sering. Coba buktikan di rumah. Di saat kita duduk lagi menikmati wedang kopi, pas mau udud, koreknya ketinggalan di ruang keluarga. Kita duduk di teras rumah, nyuruh ke istrinya, "Mah, ambilin korek papa dong, itu di meja depan TV." Padahal dari teras rumah ke mejanya depan TV gak nyampe 100 meter, paling berapa meter. Sama nggak dengan kasus tadi orang lain? Sama ya. Sering kan kita seperti itu? Jika sering seperti itu, silakan komen di video ini, like juga di video ini. Jika video ini mengena di hati, silakan share ke orang-orang terdekatnya. Dan bagi para penyimak video di Cerita Kita channel ini yang belum subscribe, silakan subscribe dulu. Dan jangan lupa juga tekan loncengnya, supaya besok-besok dapat notifikasi kalau Cerita Kita channel mengupload video baru. Aneh ya? Sudah tak terasa kalau diri kita ini sering sekali menyakiti rasa dan perasaannya orang-orang yang ada di rumah, yang ada di sekitar kita. Entah berapa ratus kali, entah berapa ribu kali, entah berapa juta kali, entah berapa miliar kali kita melakukan hal tersebut selama hidup kita ini. Makanya jangan kaget, jangan heran kalau diri kita ini di zaman sekarang ini, di tahun 2024 ini, disuruh-suruh terus oleh orang, tapi nggak ada bayarannya. Harusnya kan kalau disuruh kan ada bayaran, ada upahnya, ada gajinya. Pesuruh aja digaji bulanan. Tapi kenapa di zaman sekarang kita sering disuruh-suruh oleh orang? Jangankan dapat bayaran, berucap terima kasih pun nggak ada. Ya kan? Ada yang seperti itu di tahun sekarang, disuruh-suruh oleh orang. Boro-boro ada bahasa halusnya, tolong dong ambilin anu, tolong dong ambilin anu, nggak ada. Setelah kita kerjakan pun boro-boro ngasih udud, terima kasih aja nggak. Nah, jika kita merasakan hal tersebut di saat ini, di zaman ini, di tahun 2024 ini, berarti kita sedang menjalani karma kita. Karma kita yang dulu-dulu kita lakukan, dibalasnya sekarang ini. Selama kita belum sadar
dan menyadarinya tentang karma ini, maka hal tersebut akan terus kita rasakan sampai kita sadar dan menyadarinya, sampai kita memohon ampunannya, memohon maafnya. Tinggal pilih, kita akan sadar atau kita akan cuek. Jika kita cuek dengan peristiwa-peristiwa tersebut, maka akan selamanya seperti itu sebelum karma tersebut kita tebus lunas semuanya. Tapi jika kita sadar dan menyadarinya, maka karma itu pun otomatis akan berhenti. Oke, takut keburu bunyi suara adzan berkumandang. Saya simpulkan aja video kali ini. Kesimpulannya adalah yang sekarang kita rasakan, yang kita jalani sekarang ini adalah hasil dari perbuatan kita di masa-masa lalu. Solusinya, kita harus buru-buru sadar dan menyadarinya. Oke, saya tutup videonya. Sebelum tutup, saya hanya bisa berucap, semoga kita semua senantiasa dikaruniai oleh Tuhan yang Maha Segala-galanya, yaitu kekuatan, kesanggupan, dan kemampuan untuk menjalani hidup dan kehidupan di alam jagat raya Pramudita ini sesuai dengan kodratnya masing-masing, untuk cepat sadar dan menyadarinya. Oke, saya tutup. Salam sehat sejahtera untuk kita semua.